Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 31 Januari 2021. Kita memasuki minggu biasa ketiga. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan menjaga kesehatan. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang baik, sekalipun karena pandemi kita tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi ini tidak memudarkan kita untuk kerinduan untuk tetap beribadah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah dan menyiapkan hati serta pikiran untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Melalui kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam doa, daya dan dana, maka dapat membaca warta gereja pada minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini marilah kita bersekutu, bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Yunike Trikayasudi SSI. Ibadah Minggu Biasa ketiga ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silahkan duduk.
Saudara, pengajaran maupun pelayanan yang luar biasa itu tidak mungkin didapat begitu saja. Kita membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa dari sorga untuk mendukung pelayanan di bumi ini. Oleh karena itu, Yesus selalu memiliki waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapanya, bahkan sesibuk apapun pelayanannya di dunia ini. Namun kita juga tidak boleh hanya mengandalkan kuasa saja tanpa kecakapan yang memadai. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Oleh karena itu, selain kita harus meningkatkan kemampuan kita secara teknis dalam pengajaran dan pelayanan, namun yang lebih penting adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Bapa kami yang baik, masihkah Kau dengar doa-doa jika keseharian kami tak lagi membawa nama-Mu? Sungguhlah kesabaran-Mu tetap tak bertepi. Jika mata hati sering berpaling terhadap keterlibatan-Mu atas segenap karya-karya, akankah setiap tarikan nafas kami mampu menyadari bahwa segala hasil karya yang baik sesungguhnya tak lepas dari kuasa-Mu? Pengakuan anugerah-Mu atas kemampuan dalam diri sering lupa kami bungkus dengan doa-doa saat bekerja. Dan sebaliknya, tak jarang kami rajin berdoa, namun malas mengasah talenta. Ampunilah kami. Sadarkan kami untuk selalu memadukan keseharian dalam pengajaran, pekerjaan, pelayanan, dengan doa-doa, agar setiap karya adalah sungguh wujud nyata dari roh kuasa-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah
wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam setiap pelayanan kami, pengajaran yang kami lakukan, kami senantiasa memohon bimbingan dari Roh Kudus agar menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami apa makna pelayanan, apa makna pengajaran. Sepandai dan sehebat apapun kami ya Tuhan, kami hanyalah manusia biasa yang hanya Tuhan perlengkapi. Termasuk pada hari ini ketika kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda Tuhan, sepiawai, sepandai apapun kami tetap memiliki pemikiran yang terbatas. Oleh karena itu kami memohon bimbingan-Mu agar pikiran kami, hati kami sungguh dibukakan untuk menerima sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita bermazmur dari Mazmur 111. Syukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Besar segala perbuatan-Mu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umat-Mu. Agung semarak pekerjaan-Mu Tuhan, dan keadilan-Mu tetap selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Karya ajaib-Nya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umat-Nya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Dia tunjukkan kuasa kepada umat-Nya dengan memberitakan tanah milik bangsa-Nya, dan perbuatan tangan-Nya benar dan adil, segala titah-Nya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjian-Nya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Bacaan 2 dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan
sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, marilah kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?
Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suaranya yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! Kita semuanya sudah pandai, tetapi kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun pribadi orang. Orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1-3 tadi. Kita semua sudah pandai, tetapi kepandaian membuat orang menjadi sombong. Saudara, kalimat ini, kalimat yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus tersebut disampaikan dalam rangka ia merespons pertanyaan tentang makanan yang telah dijadikan persembahan kepada berhala, kepada dewa atau roh nenek moyang. Dan seringkali pertanyaan ini banyak dipertanyakan oleh jemaat. Apakah makanan yang telah dipersembahkan kepada roh nenek moyang boleh kita ikut memakannya atau enggak boleh? Dan pertanyaan serupa juga ditanyakan ketika kita sebagai orang Jawa, orang Kristen Jawa, ketika menghadiri kenduri atau selamatan atau aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan makanan yang diselenggarakan oleh tetangga kita yang berbeda keyakinan. Kita ini boleh enggak sih ikutan makan makanan tersebut? Karena kan itu didoakannya dengan cara yang berbeda dengan agama kita. Bapak Ibu Saudara, hal tersebut sudah menjadi perdebatan sejak gereja berdiri. Gereja artinya komunitas yang pengikut Kristus pada masa itu. Perdebatan itu sudah muncul sejak dahulu kala dan berkembang di dalam persekutuan milik Tuhan yang merasa perlu menyatakan identitas yang benar dalam kehidupan beriman mereka. Ini yang boleh dan enggak tuh yang mana? Nah, untuk menyikapi hal tersebut, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan pesan ini juga diingatkan kepada kita kembali bahwa Paulus hendak mengingatkan kepada kita, diingat bahwa dalam pertumbuhan iman jemaat, kita punya jemaat dari berbagai latar belakang. Ada jemaat yang bertumbuh karena rajin membaca, rajin belajar, sehingga mereka punya pengetahuan dan wawasan yang luas tentang kehidupan iman mereka.
Tapi di sisi lain ada juga jemaat yang masih lemah imannya karena masih baru belajar tentang kekristenan. Jadi ada dua tipe jemaat. Jemaat yang pembelajar sehingga pengetahuan dan wawasannya berkaitan dengan iman percayanya itu begitu luas. Tetapi ada yang kedua, yang baru sungguh-sungguh belajar sehingga imannya masih lemah karena baru dalam kekristenan. Paulus hendak menasihati mereka dan kita agar dapat bersikap dewasa dalam iman, dalam menyikapi persoalan dalam perjalanan beriman mereka. Paulus memahami bahwa dalam persekutuan jemaat Korintus setidaknya ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah kelompok yang kuat iman, seperti tadi saya katakan, memiliki pengetahuan yang luas tentang kehidupan beriman, sehingga mereka tidak merasa apa-apa, tidak masalah makan segala yang ada karena mereka memandang tidak ada berhala itu di dalam dunia ini. Bagi orang percaya hanya ada satu Allah yang patut dipuji dan disembah, karena dialah pencipta segala sesuatu di dunia ini dan sumber hidup kita, dan itu tidak ada yang lain. Sehingga berhala tidak ada. Karena berhala tidak ada, maka makanan apapun boleh dimakan. Ini kelompok pertama. Tetapi ada kelompok kedua. Kelompok satunya adalah kelompok yang tergolong lemah imannya di dalam jemaat di Korintus, yang baru bertobat karena dulu menjadi penyembah berhala. Mereka merasa bahwa tidak sepantasnya lah kalau kita itu memakan sembarang makanan, apalagi makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Hati mereka akan merasa terluka kalau ada orang-orang yang menyatakan telah beriman kepada Kristus, namun dengan seenaknya tanpa rasa berdosa makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Itu bisa membawa orang jatuh ke dalam dosa untuk kembali pada kehidupan lama. Itu tipe orang atau tipe jemaat yang kedua di Korintus. Orang yang kuat imannya dan lemah imannya karena baru belajar tentang Kristus. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Rasul Paulus sebagai seorang pengajar pada masa itu? Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa makanan itu tidak membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Kalau orang tidak memakannya, ya tidak rugi apa-apa sebetulnya. Kalau orang memakannya, memakan artinya makanan yang baru saja dipersembahkan kepada berhala, juga dikatakan oleh Rasul Paulus tidak ada untung apa-apa kalau kamu makannya, kecuali kamu menjadi kenyang. Jadi menurut Rasul Paulus sebetulnya mereka bebas untuk memakannya. Hanya saja ini yang menjadi pesan Paulus. Jangan sampai kebebasan karena pengetahuan yang dimiliki itu menjadi batu sandungan bagi saudara yang masih lemah iman. Jangan sampai pengetahuan, wawasan yang kita miliki, kebebasan yang kita pahami dalam beriman itu melukai hati saudara kita yang masih belajar hidup beriman. Paulus sendiri menegaskan bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama dalam tumbuh dan berkembang sebagai anggota Kristus. Ada yang tampak lebih dewasa dalam iman, tapi ada juga yang Kristennya kapal selam, muncul setahun sekali, waktu ada Natal, Paskah, atau muncul ketika perjamuan kudus saja. Hal demikian tentu bukan dikehendaki Tuhan, tapi realitasnya ada kelompok-kelompok yang demikian.
Justru itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong jemaat yang kuat di dalam iman untuk memperhitungkan, untuk menolong orang yang lemah imannya, yang kapal selam ini, agar pada waktunya mereka pun memiliki kedewasaan yang sama. Jadi jika ada orang dengan level iman, kedewasaan iman di sini, lalu ada saudaranya yang kapal selam memang keluarnya setahun sekali kalau Natal, Paskah atau perjamuan, jangan ditinggal. Tetapi perhitungkanlah mereka, ajarlah mereka, sehingga pada suatu hari mereka pun memiliki kedewasaan iman yang sama. Dalam persekutuan hidup anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki agar setiap orang hidup saling menghargai, memberi tempat satu di antara yang lain, agar nama Tuhan dimuliakan, dan jangan saling menghakimi karena merasa memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Orang Kristen, ini yang selalu saya katakan dalam katekisasi sebetulnya kepada putra-putri, Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen itu memang orang bebas, orang merdeka, tapi bukan berarti kebebasannya adalah kebebasan tanpa batas. Betul bahwa menjadi orang Kristen itu menyenangkan karena tidak ada aturan-aturan yang kamu harus melakukan ini, puasa dan lain sebagainya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Kristus, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, haruslah kemerdekaan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Contoh, sebentar lagi di bulan Februari kita memasuki masa raya Paskah. Ketika kita memasuki Prapaskah, dalam masa Prapaskah itu ada aksi puasa. Umat boleh melakukan aksi puasa dengan berpuasa tidak makan atau tidak minum. Tetapi boleh juga umat tidak melakukannya, menggantinya dengan berpantang atau berderma. Jadi boleh berpuasa tidak makan atau tidak minum, tetapi boleh juga tidak, menggantinya dengan berderma. Tetapi jangan sampai karena tidak ada peraturan yang mengikat, jangan sampai karena kebebasan itu membuat orang yang berpuasa merasa lebih benar daripada yang tidak berpuasa. Demikian juga sebaliknya. Bebas yang ditunjukkan adalah bebas dengan tepo seliro, tenggang rasa, dan digunakan untuk kepentingan yang membangun jemaat. Kalau kebebasan itu, pengetahuan itu menjadi batu sandungan, lalu apa artinya kemerdekaan dan pengetahuan itu? Oleh karena itu dalam kehidupan bersama kita mesti berpikir, apakah yang kita lakukan di tengah kebersamaan itu membangun atau tidak? Memuliakan Tuhan atau tidak? Bila memuliakan Tuhan, mari kita teruskan kehidupan atau kebebasan itu. Kalau tidak, kita mesti meninjau ulang apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang berpengetahuan luas, karena Rasul Paulus adalah seorang sarjana teologi pada masanya, dan dia orang yang dikenal cukup cerdas, berpengetahuan dan berwawasan luas tentang keagamaan maupun pengetahuan umum, Rasul Paulus malah memilih mengutamakan kasih Allah daripada logika atau intelektualitasnya. Dikatakan tadi dalam 1 Korintus, kita semuanya sudah pandai, tetapi kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun pribadi orang. Orang, ini menurut Rasul Paulus,
Orang yang mengasihi Allah tidak hanya menggunakan logika berpikirnya saja, tetapi orang yang mengasihi Allah menurut Rasul Paulus menggunakan juga hatinya, menggunakan kasih. Dan hati adalah pusat kedudukan emosi, kehendak, dan pengambilan keputusan. Tahu banyak kata-kata bijak itu memang baik, tetapi semua itu tidak akan berarti jika kata-kata itu tidak diawasi oleh hati. Jika hati kita keruh, maka apa yang keluar di dalam hidup kita juga keruh. Jika pikiran kita keruh, omongan kita juga keruh. Penulis Amsal juga mengatakan, kehidupan seseorang yang terlihat dari luar berasal dari hati. Jadi jika hati kita keruh, maka semua tindakan kita juga ekspresinya akan keruh. Hal inilah yang disaksikan oleh orang-orang yang hadir dalam rumah ibadat di Kapernaum ketika Yesus mengajar. Dikatakan di sana bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengapa catatannya ahli-ahli Taurat? Karena ahli-ahli Taurat adalah orang-orang pinter, orang-orang berpengetahuan, sarjana, tetapi hanya menggunakan intelektualitas kesarjanaannya saja, tidak mengajar dengan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ahli matematika yang hidup di tahun 1600-an, Pascal mengatakan bahwa agama bisa diterima oleh umatnya, utamanya bukan karena agama itu masuk akal, melainkan karena agama itu dapat diterima dalam hati. Jadi hati menjadi satu-satunya jalan untuk mengetahui Tuhan itu ada. Dan dengan hati pula kita menyembahnya. Menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan, menjadi seorang yang beragama tanpa hati akan sangat melelahkan. Oleh karena itu pemazmur juga mengungkapkan dalam Mazmur 111 tadi, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengagumkan supaya kita tetap mengingatnya. Barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Saudara, menarik dalam Mazmur ini dikatakan cara Tuhan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kalau mengutip kalimat Undang-Undang 45 ya. Cara Tuhan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mengasihi, menyayangi dengan perbuatan tangannya. Ini tips yang sangat baik yang dapat kita praktikkan dalam mendidik. Dan ini juga banyak, sekarang sudah banyak dipraktikkan oleh para pendidik. Tips yang baik adalah ketika mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mengasihi, menyayangi dengan perbuatan tangannya. Tuhan memberi pengertian kepada semua orang yang taat kepadanya. Takut akan Tuhan menuntun seseorang menjadi rendah hati, merunduk di hadapan Allah dan sesamanya manusia. Sebab semua pengetahuan, keterampilan, talenta yang kita miliki asalnya dari siapa sih? Dari Tuhan. Karena itu kita gunakan segenap kemampuan kita di dalam hikmat dan kasih. Tidak hanya dengan logika saja, tetapi juga harus berdasarkan kasih kepada Allah. Artinya kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Jangan sampai kita mengembangkan logika berpikir saja tetapi kita mengesampingkan hati. Jangan sampai kita kalau PA, pendalaman Alkitab di kelompok-kelompok,
kita hanya debat kusir soal bagaimana mencerna pemahaman Alkitab ini tanpa kita mempertimbangkan persoalan hati. Bagaimana kita memahami Tuhan dengan hati, dengan kasih. Jangan jadikan kelompok-kelompok PA itu sebagai kelompok-kelompok debat kusir. Kita ingin mengembangkan pengetahuan kita, tetapi kita mengesampingkan bagaimana cara kita mengasihi Allah. Marilah kita ingat saudara-saudara kata pepatah, bagaikan padi, makin berisi, makin merunduk. Ketika kita semakin memiliki banyak pengetahuan tentang iman percaya kita akan semakin merunduk, semakin rendah hati. Karena kita merasa bahwa pengetahuan, keterampilan yang kita miliki asalnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menerapkan filosofi padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Amin. Saudara, kami mengundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita berdoa Bapa kami, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama dengan keluarga beribadah, dipersilahkan untuk bergandengan tangan. Mari kita berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah.
mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dipersilahkan duduk. Kita akan lanjutkan dengan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, kepandaian, pengetahuan yang kami miliki saat ini, itu biarlah kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni ya Tuhan, kalau kami merasa bahwa pengetahuan, kepandaian, dan segala talenta yang kami miliki, itu adalah hasil jerih lelah kami. Itu adalah hasil karya kami. Apalagi kami memiliki keinginan untuk bersaing dengan orang lain atas kemampuan, atas talenta yang kami miliki. Jikalau timbul kesombongan di dalam diri kami atas segala pengetahuan, talenta yang kami miliki ya Tuhan, kami sungguh memohon ampun kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar senantiasa mempersembahkan segala berkat, talenta, kepandaian yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pelayanan bagi sesama. Ya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah perlengkapi dengan talenta, kepandaian, kemampuan di dalam bidang kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka di dalam kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan memperlengkapi mereka dengan segala dedikasi, tanggung jawab di dalam menyelesaikan, menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus corona. Kami berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, para tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan menguatkan iman dan imun tubuh mereka, agar senantiasa terjaga sampai pandemi ini boleh sungguh-sungguh berlalu, dan mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang perlu kami topang di dalam doa, oleh karena mereka saat ini sedang sakit, mereka sedang menjalankan proses pemulihan, baik itu di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami rindu berdoa ya Tuhan untuk Ibu Suratmi Priyo, untuk Ibu Arogati, untuk Mas Didit, untuk Ibu Hartomo, untuk Bapak Edi Brata, Bapak Andreas Sunarto, Ibu Ika Ignatius, Bapak Subroto, Ibu Tati Sunarsih, Ibu Elizabeth Puji Rahayu, Bapak Purwantoro, Pendeta Stanley Rambitan, Ibu Sahlan Samekto, Bapak Sudiro Haryanto, Ibu Rukinah, Ibu Suliem Suroto, Bapak Edi Sutopo, Bapak Agustinus Suparman, Ibu Darsini Suhardi, Bapak Yosep Andi Pramantio, Ibu Sri Suganjar, Bapak Daniel Jona, Mbak Cinde, Ibu Sri Sulastri, Bapak Suhartono, Bapak Arifin Priyo Purnomo, Ibu Emi Suparjilah, Bapak Tri Budoyo, dan Mbak Yuliati Wulan Anggreni. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan topangan doa, karena mereka mengalami
sakit maupun orang tanpa gejala karena COVID-19. Kami mohon kekuatan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan, agar saudara-saudara kami ini boleh melewati proses pemulihan, proses isolasi dengan baik. Kami rindu mereka sungguh-sungguh dapat sembuh kembali, pulih kembali, dan ketika mereka boleh menjadi penyintas COVID-19, mereka boleh menjadi berkat, sebab plasma darah dari para penyintas COVID-19 saat ini sungguh dibutuhkan untuk pemulihan kesembuhan dari saudara-saudara kami yang berjuang dengan positif COVID-19. Kami rindu saudara-saudara kami yang kemarin maupun saat ini sedang menjalani masa perawatan boleh sembuh kembali, dan setelah sembuh mereka boleh menjadi pendonor plasma darah sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang berjuang di tengah COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia yang saat ini sungguh sedang bergumul dengan berbagai bencana. Tidak hanya bencana sosial yang terjadi, bencana kesehatan yang terjadi, tetapi juga bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami korban bencana alam di Jawa Barat, di Sumedang. Kami berdoa untuk pemulihan kondisi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di lereng Gunung Semeru. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam proses recovery. Berkati pemerintah yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan mereka hati yang tulus di dalam melayani masyarakat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mungkin sebagian besar bangku-bangku gerejanya kosong. Tetapi tolonglah kami Tuhan, doronglah kami untuk tidak mengosongkan hati kami, untuk tidak membiarkan kami tinggal diam atas bencana kesehatan, bencana alam yang terjadi di sekeliling kami. Biarlah gereja terus bergerak, gereja boleh bergandengan tangan, sekalipun kami berkoordinasi hanya dari rumah saja. Tolonglah gereja-gereja Tuhan, agar senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, apapun kondisi kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mendasari persembahan ini dengan ayat pengantar dari 1 Tawarid 29 ayat 12. Demikian, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar
Saudara, kami mengundang berdiri, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur Tuhan, dan pada hari ini Engkau menyatukan hati kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat, izinkanlah kami menghaturkan persembahan yang asalnya daripadamu juga untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Allah, dan kiranya kami boleh belajar untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kehidupan pelayanan di gereja kami. Dan kiranya melalui persembahan ini banyak orang dapat merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan. Dalam Kristus Raja Gereja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar, teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bahagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak Kau menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jadilah pelayan yang mengajar dengan kuasa-Nya, sehingga kita menjadi pelayan yang cakap bagi semua orang. Kiranya kuasa dari Tuhan Allah melengkapi kami. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.